Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia dengan NIM 24411040218. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI mengenai buku ajar tentang bab strategi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan Makkah. Materiannya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi bab buku ajar ini. Yang pertama, menganalisis perkembangan dakwah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Yang kedua, mengevaluasi strategi dakwah Rasulullah SAW selama periode Mekah dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya. Yang ketiga, menilai kebijakan dan pendekatan dakwah Rasulullah SAW selama periode Madinah dalam membangun masyarakat yang harmonis. Yang keempat, menunjukkan sikap toleransi, solidaritas, dan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kelima, mengaitkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan konteks kehidupan modern, baik dalam dakwah personal maupun sosial. Indikatornya yang pertama ialah menganalisis perkembangan dakwah Islam di Mekah dan Madinah. Yang kedua, mengevaluasi strategi dakwah Rasulullah di Mekah, yaitu dari hijrah ke Habsyi, Thaif, dan perjanjian Aqabah. Yang ketiga, menilai kebijakan dakwah di Madinah, yaitu pada saat membangun Masjid Nabawi, persaudaraan Muhajirin dan Ansar, dan Piagam Madinah. Yang keempat, menunjukkan sikap toleransi, solidaritas, dan kepemimpinan. Yang kelima, mengaitkan strategi dakwah Nabi dan konteks kehidupan modern. Sejarah perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Perkembangan dakwah Islam pada masa Rasulullah SAW dimulai di Mekah dengan dakwah sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekat. Kemudian dilanjutkan secara terang-terangan. Meskipun menghadapi penolakan dan penyiksaan dari kaum Quraisy setelah hijrah ke Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam dengan mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, serta menyusun Piagam Madinah sebagai dasar hidup bersama yang damai dan adil. Di bawah kepemimpinan Nabi, Islam berkembang pesat mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan ekonomi, yang menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban Islam yang menjadi contoh bagi dunia. Strategi dakwah yang efektif membuat Islam tidak hanya berkembang di Mekah, tetapi juga di Madinah. Yang selanjutnya adalah strategi perkembangan dakwah Islam di Mekah. Pada tahun-tahun awal kenabian, Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan pengikut dari kalangan keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, ajaran Islam yang dibawanya menimbulkan kualitas dan perlawanan dari keluarga terkemuka di Mekah yang merasa terancam keberadaannya. Karena itu, ada strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad mengirimkan sekelompok pengikutnya ke Habsyi, yang sekarang dikenal dengan Ethiopia, untuk melindungi mereka dari tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy. Raja Najasyi yang adil memberikan perlindungan dan kebebasan beribadah kepada mereka. Yang kedua, Nabi Muhammad pergi ke Thaif. Nabi Muhammad SAW berusaha memperluas dakwah keluar Mekah dan pergi ke Thaif. Namun, upaya ini gagal karena penduduk setempat menolak ajaran Islam dan bahkan melemparinya dengan batu.
Meskipun demikian, Nabi tetap menunjukkan kesabaran dan keteladanan yang tinggi. Yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan perjanjian Aqobah. Nabi Muhammad SAW menjalin hubungan dengan masyarakat Yastrib yang sekarang adalah Madinah, yang datang ke Makkah dan pada musim haji. Mereka bilang akan menerima Islam. Nah, karena itu terjadilah perjanjian Aqobah 1 dan 2 yang menjadi titik penting dalam sejarah dakwah Islam. Nah, dalam perjanjian tersebut, masyarakat Yastrib mengundang Nabi dan pengikutnya untuk tinggal di kota mereka, serta berjanji membela dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin dan penengah dalam kemampuan. Dengan strategi-strategi ini, Nabi Muhammad berhasil melindungi umat dan membuka jalan bagi hijrah ke Madinah, yang kemudian menjadi awal berdirinya komunitas Muslim yang kuat dan terorganisir. Selanjutnya ialah strategi perkembangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam karena ruang dakwah di Mekah mulai sempit bagi kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dari negatif menjadi positif, membangun dasar-dasar masyarakat besar yang berperan penting dalam sejarah Islam, yaitu dengan langkah-langkah dakwah yang terencana dan efektif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, dengan membangun Masjid Nabawi. Masjid ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan pemerintahan umat Islam, serta simbol persaudaraan dan persamaan di antara kaum muslimin. Masjid Nabawi juga menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah, belajar, dan bermusyawarah. Jadi ini adalah foto Masjid Nabawi yang dulu dan Masjid Nabawi yang sekarang. Selanjutnya, langkah yang kedua ialah menciptakan persaudaraan yang baru. Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan antara kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah dan kaum Ansor penduduk Madinah. Persaudaraan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat Islam yang baru terbentuk dan membantu kaum muhajirin yang kehilangan harta benda saat hijrah. Lalu yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Nabi menjalin hubungan dengan masyarakat Yahudi Madinah melalui Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama dan prinsip hidup damai, kebebasan beragama, dan saling membantu. Piagam ini menjadi dasar negara Madinah yang multikultural dan berkeadilan. Lalu yang keempat ialah pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Nabi membangun peranata sosial dan pemerintahan yang kokoh berdasarkan ajaran Islam untuk mengatasi konflik antara suku dan menegakkan keadilan, persamaan, dan kemerdekaan manusia. Dengan demikian, masyarakat Madinah dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian. Jadi, langkah-langkah ini menunjukkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun dan membentuk masyarakat yang berkeadilan dan beradab, dan menjadi fondasi bagi perkembangan Islam. Selanjutnya, ada beberapa contoh soal dari buku ajar dalam bab ini. Yang pertama ialah jika tekanan dari Quraisy tidak begitu kuat terhadap dakwah Islam di Mekah, bagaimana kemungkinan strategi hijrah ke Habsyi mempengaruhi kelangsungan dakwah Rasulullah SAW? Nah, jawabannya ialah hijrah ke Habsyi tidak akan dibutuhkan dan dakwah bisa terfokus di Mekah. Alasannya karena hijrah ke Habsyi terjadi karena tekanan Quraisy yang sangat berat. Jika tekanan tidak besar, fokus dakwah bisa tetap di Mekah.
Di sini dapat dilihat ada beberapa contoh soal lainnya dalam buku ajar yang kelompok kami buat. Jadi itu pemaparan materi dari buku ajar dengan bab strategi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.